Bagaimana jika kamu bisa menghidupkan kembali momen favorit masa kecilmu kembali ke masa lalu? Bagaimana jika kamu bisa melihat seperti apa penampilanmu saat tua? Apakah ada cara kita bisa melakukan perjalanan kembali ke masa lalu atau ke masa depan? Apakah perjalanan waktu itu mungkin? Sebenarnya kita semua bepergian sesuai waktu, namun realitanya sangat kacau. Tidak semua ilmuwan percaya bahwa perjalanan waktu adalah mungkin. Beberapa orang berpendapat ini berbahaya dan suatu upaya akan berakibat fatal bagi orang yang memilih melakukannya. Tapi kami ingin tahu, dan kamu juga. Jadi, mari kita lihat beberapa teori time travel. Seorang ilmuwan abad ke-20, Albert Einstein, mengembangkan teori yang disebut relativitas khusus. Teori relativitas khusus Einstein mengatakan bahwa waktu melambat atau bertambah tergantung pada seberapa cepat kamu relatif bergerak terhadap sesuatu yang lain. Semakin cepat kita melakukan perjalanan melalui ruang, semakin lambat kita melakukan perjalanan melalui waktu. Setidaknya menurut pengamat stationary. Mari kita ambil contoh paradoks kembar untuk memahami relativitas khusus. Paradoks kembar adalah eksperimen pemikiran dalam relativitas khusus yang melibatkan si kembar identik. Salah satu dari si kembar, John, memutuskan melakukan perjalanan keluar angkasa dengan roket berkecepatan tinggi, sementara kembar lainnya, Jack, tetap berada di bumi. Katakanlah, usia si kembar adalah 15 tahun. Ketika John memutuskan meninggalkan bumi di pesawat ruang angkasa berkecepatan sekitar 99,5% dari kecepatan cahaya yang jauh lebih cepat daripada yang bisa kita raih sekarang dan merayakan hanya 5 kali ulang tahun selama penjelajahannya. Saat pulang di usia 20, dia mendapati saudara kembarnya Jack sekarang 65 tahun, pensiun bersama cucu-cucunya. Karena waktu berlalu lebih lambat bagi John, ia hanya menjalani 5 tahun kehidupan. Sedangkan saudara kembarnya Jack mengalami 5 tahun penuh. Mendekati kecepatan cahaya, John yang berada di pesawat ruang angkasa berusia jauh lebih lambat dari kembarannya di rumah. Tetapi, apakah ini benar-benar time travel? Mungkin nggak dalam pengertian yang biasa kita pikirkan, tetapi menurut sifat ruang waktu itu. Jadi, jika perjalanan John dimulai 2003, ia hanya perlu 5 tahun untuk melakukan perjalanan ke tahun 2053. Sedangkan Jack membutuhkan waktu 50 tahun. Dalam arti tertentu, ini berarti John telah melakukan perjalanan waktu. Sejauh ini, kita hanya menjelajah ke masa depan. Tetapi, apakah perjalanan ke masa lalu mungkin? Sungguh membingungkan berpikir tentang time travel ini. Bagaimana jika kamu kembali ke masa lalu dan mencegah ayah dan ibumu bertemu? Kamu mencegah dirimu dilahirkan. Jika kamu belum dilahirkan, kamu nggak bisa kembali ke masa lalu, mencegah mereka bertemu satu sama lain. Ada banyak paradoks yang membuktikan atau memberi kita alasan mengapa perjalanan waktu ke masa lalu tidak mungkin. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Paradoks kakek. Kamu bepergian ke masa lalu dan membunuh kakekmu. Jadi sekarang ayahmu nggak akan dilahirkan dan kamu juga nggak. Jadi jika kamu bahkan belum lahir, siapa yang membunuh kakekmu? Saatnya mikir, bro. Paradoks Hitler. Kamu kembali ke masa lalu dan membunuh Hitler. Sejarah berubah, dan sekarang nggak ada Hitler. Sekarang, jika Hitler nggak ada, ngapain kamu kembali untuk membunuhnya? Paradoks loop tanpa henti. Seorang pria kembali ke masa lalu dan menikahi seorang wanita. Setelah itu, ia kembali ke masa sekarang. Wanita itu hamil dan sekarang punya anak. Bertahun-tahun kemudian, anaknya menjelajahi masa lalu dan menikahi wanita itu. Jadi sekarang, siapa anaknya dan siapa ayahnya? Jika kenyataannya, para ilmuwan ini benar dan dengan asumsi bepergian ke masa lalu akan menimbulkan paradoks, maka kita punya jawaban. Perjalanan waktu ke masa lalu nggak mungkin. Jadi, menjawab pertanyaan kamu, apakah perjalanan waktu mungkin? Untuk masa depan, ya. Tetapi untuk masa lalu, tidak untuk saat ini. Subscribe channel kami dan tekan bel notifikasi untuk melakukan perjalanan kembali ke saluran ini menonton video yang lebih menarik.